Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Budi Mahendra. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS di BPSDM Regional Bandung. Pada saat ini saya merupakan anggota dari kelas C6 dan kelompok 4. Pada kesempatan ini juga saya ingin memaparkan hasil analisis saya mengenai efektivitas kinerja di mana saya bekerja pada saat ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja masuk ke identifikasi masalah, di mana di sini saya melihat sebagai sudut pandang pelaksana melihat adanya isu permasalahan di efektivitas kinerja, terutama di bidang pemanfaatan sistem informasi. Dan di sini saya melakukan identifikasi masalah menggunakan pendekatan pentahelix. Yang pertama, dari pendekatan pemerintah, di sini tidak adanya aturan yang menjadi landasan tentang pemanfaatan teknologi di lingkungan kerja. Selanjutnya, di bidang akademis, pelatihan teknis terkait penguasaan sistem informasi masih dilakukan atas kemauan diri sendiri, sehingga ASN merasa itu bukan kewajiban mereka dan hanya menunggu dari kemauan mereka sendiri untuk melaksanakan pelatihan dengan biaya sendiri juga. Selanjutnya, di bidang swasta, penyediaan layanan pembuatan aplikasi masih tergolong mahal. Dan ini juga menjadi suatu permasalahan karena dari pihak pemerintah sendiri masih kekurangan sumber daya untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang mendukung sistem pelayanan. Selanjutnya, di bidang media, sosialisasi tentang penggunaan pelayanan berbasis digital masih sangat minim, sehingga kurangnya penyampaian atau pemahaman tentang penggunaan aplikasi tersebut. Dan selanjutnya, di bidang masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi untuk urusan pemerintahan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan penapisan isu dengan metode APKL yang saya susun berdasarkan hasil identifikasi masalah melalui metode pentahelix sebelumnya. Yang pertama, tidak adanya aturan yang menjadi landasan tentang pemanfaatan teknologi di lingkungan kerja. Dari sisi aktualisasi, dia dapat, P dapat, K tidak, L dapat. Selanjutnya, pelatihan teknis terkait penguasaan sistem informasi masih dilakukan atas kemauan diri sendiri. Dari A dia tidak dapat, P dapat, K dapat, L dapat. Selanjutnya, nomor 3, penyedia layanan pembuatan aplikasi masih tergolong mahal. Dari sisi ini, saya hanya melihat dari sisi P saja. Lalu nomor 4, sosialisasi tentang penggunaan pelayanan teknis berbasis digital masih minim. Di sini saya melihat dari seluruh poin APKL dia memenuhi, dan ini menjadi suatu permasalahan yang mungkin bisa menjadi fokus untuk menyelesaikan isu efektivitas kinerja di lingkungan kerja saya. Dan lanjut juga di nomor 5, masih sama, semua aspek APKL dia memenuhi, yaitu masih terdapat masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi untuk urusan pemerintahan. Dan di sini saya melakukan analisis menggunakan metode fishbone untuk melihat dari akar permasalahan hingga permasalahan utamanya itu seperti apa. Dari segi atau orang yang melaksanakan, itu ada ASN tidak terampil, kedua masyarakat juga kurang informasi sehingga tidak maksimal. Selanjutnya, untuk mesin atau alatnya, sarana dan prasarananya belum merata atau memadai. Dan yang kedua, tidak semua masyarakat punya akses teknologi untuk mendapatkan layanan sistem informasi tersebut.
Dari segi metodenya, aplikasi masih perlu dikembangkan lagi sehingga dapat digunakan dengan mudah. Yang kedua adalah perubahan pelayanan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dan yang keempat adalah material atau lingkungan kondisi saat ini. Yang saya temukan adalah pembatasan pelayanan karena COVID sehingga menuntut pemerintah untuk melakukan suatu perubahan yang mampu menjawab situasi saat ini atau kontemporer. Dan itu semua berujung dan membentuk suatu permasalahan yang kita hadapi, yaitu pelayanan menjadi kurang maksimal. Lalu saya melakukan analisis SWOT untuk menemukan strategi jalan keluar yang diharapkan dapat memecahkan masalah, yaitu pelayanan kurang maksimal. Yang pertama, kuadran SO, yaitu adalah keseriusan pemerintah dalam mendorong tercapainya world class government sehingga mendorong inovasi-inovasi di bidang pelayanan pemerintahan. Yang kedua, weakness dan opportunity, yaitu adalah banyak ASN yang perlu diberikan pelatihan agar mampu menjadi pengelola pelayanan berbasis sistem informasi. Yang ketiga, kuadran strength and threat, yaitu mahalnya penyedia layanan pembuat aplikasi yang telah dirancang oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah kuadran weakness and threat, yaitu perlunya pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengembangan pelayanan sistem informasi. Dari hasil analisis SWOT tersebut, saya menyusun alternatif pemecahan masalah yang akan diuraikan menjadi langkah aksi yang diharapkan dapat memperoleh hasil untuk memecahkan masalah utama. Yang pertama adalah alternatif 1. Di sini kita melihat keseriusan pemerintah tersebut untuk mencapai world class government, dan langkah aksinya adalah penganggaran, kedua penyiapan kebijakan, 3 studi komparasi, 4 penerapan, dan yang terakhir adalah evaluasi rutin. Hasil yang diharapkan dari alternatif ini adalah pemerintah yang tanggap akan perubahan zaman dan pencapaian world class government dapat tercapai. Pihak-pihak yang terkait adalah 1 gubernur, 2 SKPD terkait, 3 penyedia layanan aplikasi. Selanjutnya nomor 2, alternatifnya adalah ASN perlu diberikan pelatihan. Langkah aksinya penyusunan teknis kegiatan, kedua pendataan ASN yang akan dilatih, 3 penyelenggaraan penerapan, dan evaluasi rutin. Hasilnya ASN yang mampu berdaya saing dan dapat menjadi pelayanan yang efektif. Pihaknya SKPD terkait, ASN terkait, dan badan pelatihan. Selanjutnya yang ketiga, mahalnya penyedia layanan pembuat aplikasi telah dirancang oleh pemerintah. Langkah aksinya penjalinan kerjasama, penandatanganan MOU, dan koordinasi rutin. Yang hasilnya aplikasi yang mudah dimengerti dan terintegrasi dan pihak sebagaimana di layar. Dan yang terakhir adalah perlunya pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengembangan pelayanan sistem informasi, yang mana langkah aksinya adalah penyiapan kebijakan, pembentukan badan atau kelompok pengawas, dan hasilnya yang diharapkan adalah pelaksanaan yang bersih dari kepentingan-kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Dan pihak yang melaksanakan adalah badan pengawas dan ASN terkait. Sekian analisis saya terkait efektivitas kinerja di tempat saya bekerja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.